Berbicara tidak menjamin Anda didengar. Begitu juga ketika Anda didengar, tidak menjamin bahwa Anda itu dimengerti. Dan ketika Anda dimengerti, tidak menjamin bahwa Anda dipahami. Dan ketika Anda dipahami, maka itu pun tidak menjamin Anda disetujui. Saat Anda disetujui, itu pun tidak menjamin bahwa Anda akan diikuti. Maka, apa yang terjadi jika Anda tidak bicara? Nah, bicara adalah hal yang penting untuk kita lakukan. Dan agar kita bisa bicara secara efektif dan tepat, maka kita butuh belajar bagaimana caranya. Sebelum kita akan belajar lebih banyak lagi tentang bagaimana cara berkomunikasi yang efektif dengan orang lain, ada satu hal penting yang itu harus kita kuasai, harus kita miliki, sehingga ini menjadi fondasi dari setiap penguasaan yang kita lakukan terhadap teknik-teknik nanti yang kita pelajari. Apa itu? Yaitu tentang percaya diri. Mereka yang mahir berbicara belum tentu percaya diri. Dan begitu juga mereka yang percaya diri tidak menjamin mereka menjadi mahir berbicara. Percaya diri atau confidence itu beda dengan yang namanya competence. Ya. Orang confidence belum tentu dia competence. Dan orang competence tidak selalu dia confidence. Nah, confidence itu apa? Confidence itu adalah keyakinan kita terhadap kemampuan yang kita miliki. Ketika Anda misalnya bisa melakukan sebuah hal, mahir main musik, jago di dalam bermain bola, ataupun misalnya terampil di dalam berpidato, maka itu adalah kompetensi Anda. Nah, seberapa yakin Anda terhadap apa yang Anda bisa, itulah confidence-nya. Competence dan confidence itu dua hal yang berbeda. Dan tidak selalu bersamaan. Ada orang yang confidence, tapi sesungguhnya tidak kompeten. Nah, kira-kira menurut Anda, kalau ada orang yang confidence tapi tidak kompeten, hasilnya akan seperti apa? Ya, sama seperti misalnya ketika ada orang yang, yes, dia merasa percaya diri, merasa sangat yakin, merasa pede untuk, misalnya, mengendarai sebuah pesawat. Padahal dia bukanlah seorang pilot, dia hanyalah orang yang senang main game simulasi penerbangan pesawat, dan karena dia merasa bahwa sudah sering memainkan hal tersebut, dia confidence bahwa yes, saya bisa. Saya tahu tombol-tombol mana yang dibutuhkan. Saya tahu apa saja yang harus dilakukan karena semuanya ada di dalam game yang sering saya mainkan. Nah, ini adalah contoh orang yang confidence tapi tidak kompeten. Hasilnya kira-kira bagaimana? Ya pasti ya bahaya gitu ya. Yang ada adalah bencana jadinya itu. Kalau ada orang yang confidence tapi tidak kompeten, kemudian dia melakukan sebuah pekerjaan. Lalu bagaimana dengan orang yang kompeten tapi tidak confidence? Mungkinkah itu terjadi? Nah, ini seringkali terjadi dan justru banyak yang terjadi. Banyak orang yang sebenarnya sangat mahir, sangat pakar, sangat tahu persis terhadap sebuah hal. Karena memang itu adalah sesuatu yang sering dia lakukan, sering dia kerjakan. Namun, ketika dia tidak confidence, yang terjadi adalah akhirnya dia tidak bisa perform
Dia tidak bisa menampilkan semua kemahiran dia, keterampilan dia, kemampuan dia secara optimal. Karena tadi itu, dia merasa tidak confidence. Ibaratnya seperti seorang petinju, ya. Dia telah berlatih selama berbulan-bulan, telah mengikuti berbagai macam pertandingan, namun suatu ketika dia misalnya berhadapan dengan lawan yang tubuhnya lebih besar dari dia itu. Bahkan bisa dibilang 2 kali lipat dari dia. Karena ada pikiran negatif yang muncul bahwa yang dia hadapi ini adalah orang yang besar, maka bisa jadi itu yang kemudian memunculkan ketidakpercayaan diri. Akhirnya dia tidak menjadi confidence. Nah, pada video kali ini, saya ingin kita sama-sama menyadari bahwa dalam hidup ini, semua hal yang sudah kita ketahui, kita kuasai, itu tidak akan bisa membawa apa-apa dalam kehidupan kita, bisa memberikan perubahan dalam hidup kita, kalau kita tidak confidence terhadap hal itu. Demikian video kali ini. Saya akan bahas tentang apa sih yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan confidence di dalam diri kita pada video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.